Shalom semua. Saya nantikan dulu siaran TV-nya. Ya, hari ini saya mencoba untuk membawa satu rangkaian sharing atau satu rangkaian renungan tentang the fallen, kalau saya kasih nama. Mereka yang mengalami kegagalan dalam kehidupan, ada sebagian dari mereka yang memang bisa bangkit kembali, tetapi ada sebagian dari mereka kemudian tidak bisa mengalami apa-apa, bahkan terpuruk dalam kegagalan-kegagalan mereka. Dan hari ini saya mau Anda melihat Markus pasal 11, Markus pasal 11, ayat yang ke-12 mulai. Markus 11 ayat yang ke-12, di situ ada perikop Yesus mengutuk pohon ara. Markus pasal 11 ayat 12, Alkitab berkata keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Nah, izinkan saya memberi sedikit komentar pada ayat itu. Ketika nama kota Betania atau desa atau kampung Betania disebut, maka kita selalu teringat kepada Maria dan Marta, di mana Yesus biasa tinggal memang di rumah mereka, dan Lazarus. Dan ini ada yang menarik bahwa dari dua orang bersaudari yang biasa ikut dengan Yesus, Marta terkenal sebagai orang yang cukup sibuk, seorang yang cukup sibuk untuk menyiapkan segala sesuatu. Dan Alkitab mengatakan ayat yang ke-12 yang menarik adalah ketika Yesus keluar dari Betania, tiba-tiba Yesus merasa lapar. Nah, saya nggak tahu apa yang terjadi hari itu, kenapa Marta mungkin lupa untuk menyediakan sarapan buat Tuhan Yesus. Sehingga Yesus keluar dalam keadaan lapar. Anda tanya pada saya kenapa, saya nggak tahu. Mungkin ayamnya lolos hari itu lari, Marta harus kejar-kejaran dengan ayam. Dan karena gagal nangkap, hari itu batal lah breakfastnya gitu ya. Singkat cerita, Yesus keluar dari Betania, kata Alkitab, dalam keadaan lapar. Dan dalam perjalanannya sepanjang jalan menuju bait suci nanti, kita akan menemukan ayat yang ke-13, Yesus mencari makan di jalan yang dia lewati. Ayat 13, dan dari jauh dia melihat pohon ara yang sudah berdaun, dia mendekatinya untuk melihat kalau dia bisa mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu dia tiba di situ, dia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Ayat 14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Nah, dalam keadaan lapar, Tuhan Yesus kemudian mencari makan dan dia melihat ada pohon ara yang sudah mulai berdaun. Biasanya pohon ara kalau sudah mulai berdaun dan daunnya mulai lebat, diharapkan akan bisa menemukan buah pada pohon tersebut. Dan singkat cerita, waktu Yesus mencari buah dari pohon ara itu, Alkitab harus memberi keterangan kepada kita bahwa itu bukan musim buah ara. Saya suka terjemahan King James Version, Alkitab bahasa Inggris, King James Version yang berkata itu belum musim buah ara. Dan waktu Yesus tidak menemukan buah ara pada pohon itu, kemudian Tuhan Yesus mengutuk pohon itu. Mungkin hari itu Tuhan Yesus juga lagi sensitif. Memang kalau perut kosong agak sensitif, gitu ya. Haleluya. Makanya 3M diterapkan di sini. Gitu. Anda lihat yang menarik adalah ketika buat saya, ini pemahaman hikmah rohani buat saya. Kalau Tuhan Yesus tidak menemukan apa yang dia inginkan di dalam gereja, dia selalu akan mencarinya di luar gereja. Setiap kali dia tidak menginginkan itu, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari orang-orang yang menyebut dirinya sebagai gereja, maka dia akan selalu mencari apa yang dia inginkan di luar dari gedung gereja. Dia akan menemukan kepuasannya, kesukaannya bukan di dalam, tetapi dia akan mencarinya di luar. Tetapi waktu Tuhan Yesus mencari dan dia tidak menemukan buah ara, dia mengutuk
pohon ara itu, sehingga pohon ara itu Anda tahu singkat cerita menjadi kering. Tetapi buat saya, kenapa dia harus memaksa sedemikian rupa? Tadi saya berkata mungkin Yesus juga agak sensitif sebab lagi lapar. Tetapi pertanyaannya, Tuhan Yesus tidak melakukan sesuatu tanpa sebuah tujuan. Pertanyaannya adalah mengapa dia melakukan itu? Saya tidak tahu mengapa. Tetapi saya hanya bisa menduga ini. Jangan-jangan adalah dia memang mencari buah sebelum musimnya. Dia mencari buah sebelum musimnya. Sebab Alkitab berkata itu belum musim buah ara. Dia mencari buah sebelum musimnya. Saya letakkan ayat itu di sini supaya Anda tidak bingung. Tiba-tiba saya mulai teringat tentang ada satu peristiwa di mana Tuhan memang mencari buah sebelum musimnya. Tuhan mencari buah sebelum waktunya. Nah, mari saya membawa Anda pada kisah ini, buah sebelum musimnya. Mari saudara, Bapak Ibu sekalian, Anda lihat ke 1 Samuel pasal yang ke-13. 1 Samuel pasal yang ke-13. 1 Samuel pasal 13 akan berbicara tentang ketidaktaatan Saul yang pertama kepada Tuhan. Anda tahu singkat cerita waktu Saul akan maju berperang, Samuel janjian dengan Saul untuk Samuel datang untuk mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Dan saya pikir ini kesalahan Samuel. Samuel yang salah. Kenapa Samuel yang salah? Sebab dia terlambat datang. Samuel yang salah. Ada Samuel di sebelah saya. Samuel yang salah, dia terlambat datang. Sehingga Saul ketika menunggu, tapi Samuel di sini tepat waktu. Dia menunggu dan menunggu. Saul menunggu dan menunggu Samuel untuk datang untuk mempersembahkan korban supaya mereka bisa maju berperang. Jadi mereka menunggu restu dari Tuhan. Mereka mau maju bersama-sama dengan Tuhan. Tapi Samuel hari itu saya tidak tahu sengaja atau tidak, Samuel terlambat datang sehingga ketika rakyat yang berkumpul di bawah Saul mulai tercerai-berai, tiba-tiba Saul mengambil keputusan, Anda tahu ceritanya, untuk mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Tengah-tengah Saul mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, tiba-tiba Samuel muncul. Dan ketika Samuel muncul, dia kemudian mulai memarahi Saul, dan ini yang dikatakan Samuel dalam 1 Samuel pasal yang ke-13, maafkan saya. 1 Samuel pasal yang ke-13. 1 Samuel pasal yang ke-13, inilah yang dikatakan Samuel kepada Saul. 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. 1 Samuel 13 ayat 11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Michmas. Maka pikirku ayat 12, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Siapa orang yang telah ditunjuk Tuhan? Kita tahu itu Daud. Tapi mari Anda lihat 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel pasal 15. Kemudian Tuhan menyuruh lewat Samuel kepada Saul supaya Saul kemudian memusnahkan orang Amalek. Dan kembali lagi Saul melakukan kesalahan, Saul melakukan ketidaktaatan. Tuhan menyuruh dia memusnahkan semua orang Amalek. Ternyata Saul membuat yang raja, para bangsawan tidak dibunuh. Kambing domba yang harusnya dimusnahkan, yang gemuk-gemuk ternyata tidak dimusnahkan. Puji Tuhan, yang gemuk tidak dimusnahkan. Haleluya. Sementara yang kurus dibinasakan.
Singkat cerita, kemudian waktu Samuel datang, sekali lagi Samuel kemudian memarahi Saul. Dan perhatikan apa yang dikatakan Samuel kepada Saul ketika Saul menjadi tidak taat. 1 Samuel pasal yang ke-15, 1 Samuel pasal yang ke-15, 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-16, 1 Samuel 15 ayat 16. 1 Samuel 15 ayat 16, lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yaitu orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ayat 20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Aku membawa Agag orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan hati yang keras adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Dia telah menolak engkau sebagai raja. Tunggu dulu. Bukankah Tuhan pernah mengatakan hal yang serupa di 1 Samuel pasal 13 ketika Saul buat dosa yang pertama? Bukankah Tuhan sudah menolak Saul di 1 Samuel 13 dan berkata Tuhan telah memilih seseorang untuk diurapi menggantikan Saul? Tapi perhatikan baik-baik. Mari kita kembali ke 1 Samuel 13. 1 Samuel 13, supaya Anda perhatikan dengan saksama apa yang sebenarnya dikatakan Tuhan kepada Saul. 1 Samuel pasal yang ke-13, 1 Samuel pasal yang ke-13, ayat yang ke-14. 1 Samuel 13 ayat 14. Waktu Saul tidak taat pertama kali, akibat dari ketidaktaatan Saul yang pertama, dia bilang ayat 14. Tetapi sekarang, apa? Kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. 1 Samuel 13 ayat 14, ketika Saul tidak taat pertama kali, Tuhan bilang, maka kerajaanmu tidak tetap. 1 Samuel 15, tadi 1 Samuel pasal yang ke-15 tadi kita sudah baca. 1 Samuel pasal yang ke-15, 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-21. Maafkan saya, 1 Samuel 15 ayat yang ke-23. 1 Samuel 15 ayat 23, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, ayat 23, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Dia telah menolak engkau sebagai raja. Anda lihat perbedaannya. 1 Samuel 13, ketika Samuel terlambat datang, Saul mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, kemudian Samuel marah. Yang dilakukan oleh Samuel adalah dia berkata, Tuhan telah menolak kerajaanmu. 1 Samuel 15, tiba-tiba dia berkata, Tuhan telah menolak engkau dari raja. Posisi raja. Anda harus membedakan antara 1 Samuel 13 dan 15. Dua hal yang berbeda. Terdengarnya sama, tetapi sebenarnya berbeda. 1 Samuel 13, ketika Saul tidak taat pertama kali, yang ditolak Tuhan adalah kerajaan Saul. Artinya Tuhan bilang begini,
kamu tetap raja Saul, tapi kalau kamu mati, seharusnya anakmu yang akan meneruskan engkau. Tapi karena engkau tidak taat, maka bukan anakmu yang akan meneruskan engkau, tapi Tuhan akan memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Siapa dia? Daud. Jadi Daud dipersiapkan Tuhan untuk menggantikan Saul setelah Saul mati. Sehingga kerajaan Israel tidak lagi turun pada keluarga keturunan Saul. Semoga Anda mengerti. Jadi nomor satu, waktu Saul tidak taat pertama, yang Tuhan lakukan adalah engkau tetap raja. Hanya setelah engkau mati, maka bukan keturunanmu lah yang akan menjadi raja. Tuhan akan memilih seseorang yang lain supaya dia akan menggantikan engkau. Jadi Daud dipersiapkan Tuhan untuk menggantikan Saul setelah mati. Makanya kita akan menemukan selisih umur yang cukup jauh antara Daud dan Saul. Kenapa cukup jauh? Ya sederhana, sebab Daud memang dipersiapkan untuk menggantikan Saul setelah Saul mati. Daud itu kayak anaknya Saul secara usia. Memang ada selisih yang jauh. Kenapa seperti anaknya Saul? Selisih usianya begitu jauh. Memang dipersiapkan setelah Saul mati. Tapi karena Saul buat dosa yang kedua, ketidaktaatan kedua, 1 Samuel 15, tiba-tiba tadi ayat 23 dia berkata, Tuhan menolak engkau dari posisi raja. Tuhan tiba-tiba, Daud yang dipersiapkan untuk menggantikan Saul setelah Saul mati. Jadi Daudnya masih kecil. Tiba-tiba Tuhan berkata, karena Saul buat dosa yang kedua, sekarang aku menolak Saul dari posisi raja. 1 Samuel 13, kamu tetap raja, hanya anakmu bukan raja. 1 Samuel 15, tiba-tiba karena kamu buat dosa yang kedua, sekarang engkau dipaksa turun dari posisi tahta raja. Bagi Tuhan, kamu boleh duduk di situ, tapi bagi Tuhan kamu bukan raja. Tiba-tiba Daud dipaksa untuk berbuah sebelum musimnya. Karena kan dia dipersiapkan setelah Saul mati. Tapi karena Saul buat dosa yang kedua, dia dipaksa, dia diurapi, dia diposisikan menjadi raja. Itu sebabnya Daud membutuhkan waktu yang cukup panjang dari pengurapannya sebagai raja sampai pada pendudukannya di atas tahta raja. Ada waktu yang cukup panjang. Daud itu dipaksa Tuhan untuk berbuah sebelum waktunya. Saya percaya kalau Tuhan buat kegerakan terakhir, ini yang saya percaya. Salah satu kegerakan terakhir Tuhan akan melanda anak-anak kecil. Sebab akan muncul generasi baru yang dipaksa Tuhan untuk berbuah sebelum waktunya. Sebab hari ini setan pun sementara melakukan hal yang sama. Coba Anda perhatikan, anak-anak kita lebih dewasa daripada kita. Mereka anak-anak kita secara usia bagi kita ini masih cilik tetapi pemikiran sebab informasi yang terbuka lebar. Informasi yang terbuka lebar, apalagi hari ini ketika harus online di rumah, mereka menjadi terbiasa dengan handphone, mereka terbiasa dengan YouTube. Online membuat mereka punya informasi dan mereka dipaksa karbitan oleh dunia. Mereka dipaksa untuk berbuah sebelum waktunya. Tapi saya juga percaya satu hal, Tuhan akan melawat anak-anak sedemikian rupa, akan bangkit satu generasi di mana mereka akan berbuah sebelum waktunya. Tapi satu kali saya tanya sama Tuhan, what's wrong with Saul? Ada apa dengan Saul? Kenapa Saul bisa berkali-kali jatuh pada dosa yang sama? Berkali-kali jatuh pada dosa yang sama. 1 Samuel 13, aku mendengar rakyat. 1 Samuel 15, aku mendengari rakyat. Dia selalu jatuh pada dosa yang sama. Sampai satu kali Tuhan bawa saya, 1 Samuel 14. 1 Samuel 13, ketidaktaatan pertama. 1 Samuel 15, ketidaktaatan Saul yang kedua. Tapi akarnya ada pada 1 Samuel 14. Tuhan bukakan ini satu kali kepada saya. 1 Samuel pasal yang ke-14. 1 Samuel 14 ayat 35. Dan ini yang Tuhan tunjukkan. Roh Kudus bawa sedemikian rupa.
1 Samuel 14 ayat 35. Dan Tuhan menunjukkan inilah penyebabnya kenapa Saul berkali-kali jatuh. Berkali-kali jatuh pada dosa yang sama. 1 Samuel 14 ayat 35. Mari kita baca sama-sama. Anda yang ada di rumah, Anda boleh baca pelan-pelan mungkin supaya tidak membangunkan orang di sebelah Anda. Tapi mari kita baca sama-sama. 1 Samuel 14, 35. Saul mendirikan mezbah bagi Tuhan. Inilah mezbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi Tuhan. Waktu saya baca itu dan Roh Kudus berkata, that's the problem. Itulah masalahnya. Dan saya baca, saya bilang, Tuhan gak salah. Bukankah ayat ini bagus? Saul mendirikan mezbah bagi Tuhan. Inilah mezbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi Tuhan. Loh, Saul mendirikan mezbah, apa yang salah? Saul mendirikan mezbah, apa yang salah? Sampai Tuhan suruh berapa kali saya baca. Baca lagi. Saya baca lagi. Gak ngerti Tuhan, baca lagi. Sampai satu kali saya bilang saya gak ngerti. Tuhan Yesus kalau ngajar memang gak ngerti kita. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bilang baca baik-baik. Dan dia tunjukkan pada saya, Saul mendirikan mezbah bagi Tuhan. Inilah mezbah yang mula-mula sekali didirikan bagi Tuhan. Mula-mula sekali. Bahasa Inggris, the first sacrifice. Tiba-tiba saya sadar. Anda baca 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 dimulai dengan kalimat 2 tahun setelah Saul menjadi raja. 1 Samuel 14, Saul memberi korban pertama di hadapan Tuhan. Saya kaget. 2 tahun jadi raja, Saul tidak pernah mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Nanti setelah 2 tahun baru Tuhan catat dengan khusus, inilah sacrifice yang pertama Saul. 2 tahun. Kamu jadi raja, kamu gak pernah taruh sacrifice persembahan dan berkata, terima kasih Tuhan. Dari orang biasa Tuhan angkat jadi orang hebat. Gak pernah. 2 tahun. Kamu sudah nikmati semua kekayaan. Kamu sudah nikmati semua kebesaran. Kamu sudah nikmati semua keagungan. Kamu sudah nikmati semua puja dan puji. Sudah 2 tahun baru kemudian untuk pertama kali kata Alkitab. Baru Saul baru mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Saya hari itu bahkan yakin that's the first and the last sacrifice. Itu persembahan pertama dan terakhir Saul. Sebab kalau Anda baca ayat 15, Saul tiba-tiba pernah bilang pada Samuel, mereka mempersembahkan korban ini di hadapan Tuhan Allahmu. Kenapa Saul tidak berkata di Tuhan Allah kita? Bukankah Allahnya Samuel sama dengan Allahnya Saul? Tapi justru Saul berkata Tuhan Allahmu. Artinya itu bukan Tuhan Allahku, itu Tuhan Allahmu. Saul bukan berarti tidak pernah datang menghadap Tuhan bersama-sama dengan rakyat Israel. Saul ada. Saul terlihat sementara memuji menyembah Tuhan, ada terlihat. Saul diurapi Tuhan luar biasa, dia masih dipenuhi oleh Roh Kudus di ayat-ayat sebelumnya. Terlihat jelas, tetapi mengapa itu baru pertama kali? Baru pertama kali. Jangan-jangan semua yang dibuat Saul sebelumnya hanyalah lip service di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Saul jatuh. Anda mau tahu kekuatan untuk tetap bertahan? Bawalah persembahan di hadapan Tuhan. Hiduplah dalam hadirat Tuhan. Kemarin untuk kesekian kalinya saya bawa kisah Kain, Kejadian 4. Dan saya sadar bahwa kegagalan terbesar Kain bukan karena dia buat dosa. Siapa sih yang tidak pernah buat salah berkali-kali? Anda dan saya masih buat salah toh? Tapi hari itu saya sadar satu hal. Kegagalan terbesar Kain bukan karena dia membunuh Habel. Kegagalan terbesar Kain ketika Tuhan menawarkan pengampunan. Baca baik-baik. Alkitab mencatat dan Kain menjauh dari hadirat Tuhan.
pagi hari ini, biarlah bukan hanya sebagai sebuah rutinitas, tapi untuk kesekian kalinya kita bangun hadirat Tuhan. Sebab semakin berat keadaan, jangan pernah lari dari hadirat Tuhan. Anda mungkin akan buat salah, tapi jangan pernah lari dari hadirat Tuhan. Kesalahan terbesar bukan karena kita buat kesalahan. Kesalahan terbesar adalah sudah buat salah, tapi Anda lari dari Tuhan. Hari ini mari bangun mezbah. Bukankah itu yang Yesus lakukan? Kembali lagi di perjamuan makan malam terakhir. Dia buat sacrifice. Dia menaikkan syukur. Bahkan hidupnya sendiri jadi sacrifice di hadapan Tuhan. Jadi persembahan di hadapan Tuhan. Hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, yuk mari sekali lagi kita bangun mezbah kita. Mengucap syukur, sembah Dia. Jangan sampai Alkitab catat dalam buku kehidupan. Inilah persembahan yang mula-mula sekali. Dari si Doni, dari si Nita, dari si Cliff, dari si Hani, dari siapa saja. Tapi biarlah ini kembali menjadi sekali lagi pertama dalam hari ini. Dan besok kita akan pertama dalam hari besok. Pertama dalam hari berikutnya. Itu menjadi satu kebiasaan kita membangun mezbah pagi-pagi di hadapan Tuhan. Ini bukan persembahan pertama kali Tuhan. Ini bukan persembahan kami yang pertama. Tapi ini akan menjadi persembahan kami yang pertama untuk hari ini. Menyenangkan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Sebab kami tidak mau memulai hari ini tanpa Engkau. Jangan buat kami jatuh. Hanya karena kami tidak pernah belajar mendekat kepada Engkau. Mari sembah Dia dimanapun Anda berada. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Mari kita beri waktu 5 menit ke depan. Bangun mezbah, bangun mezbah, bangun mezbah, bangun mezbah. Jangan jadi seperti Saul. Jangan jadi seperti Saul. Jangan jadi seperti Saul. Bangun mezbah, bangun mezbah. Hari ini naikkan penyembahanmu. Naikkan penyembahan. Syukur bagimu, syukur bagimu. Ya Rama, ya Rama, ya Rama sedih. Ale, 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 aleluya. Ale, ale, aleluya. Syukur. Bawa persembahan syukur. Serahkan di seluruh hidupmu. Ale, ale, ale. Syaraba, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, say. Ya Rama, ya Rama. Persembahkan hidup ini. Haleluya. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 ya nama, ya namo. Ya nama sana, ya namo. Ya na 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 na. Bukan hanya lagu, tapi beri hatimu, hidupmu jadi persembahan di hadapan Tuhan. Bukan lip service seperti Saul. Bukan hanya untuk menarik kesenangan orang lain pada dirinya. Tapi hari ini kita berdiri di hadapan Tuhan. Mencoba kembali lagi untuk masuk dalam hadirat-Nya, dalam perkenanannya. Ya Tuhan, kami datang. Bawa kami masuk
dalam pelukanmu. Amin. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang kau beri. Tanamlah aku di hadiratmu, meteraikanmu dalam Hatimu di hadiratmu, di hadapanmu, Amin. di pelukanmu. Itulah hidupku. Jangan biarkan, Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang kau beri. Tanamlah aku di hadiratmu, meteraikanku dalam hatimu, di hadiratmu, di hadapanmu, di pelukanmu. Itulah rinduku. Daud mengalami apa yang berbeda dengan Saul. Saul mencoba untuk mencari kesukaan orang dan dia hidup dari kesenangan orang. Tapi Daud mengalami penolakan demi penolakan. Saya nggak tahu apa sebabnya Daud berkata, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku. Saya nggak tahu apa yang membuat, apa yang terjadi dalam kehidupan Daud sesungguhnya. Ketika satu kali dia sebagai anak kecil diutus bapaknya untuk anggon kambing domba cuma 2-3 ekor. Bapaknya punya banyak bawahan, punya pekerja. Kenapa nggak suruh 2-3 ekor ditambahkan kepada kelompok yang mereka jaga? Kenapa harus anaknya sendiri? Saya nggak ngerti kenapa Isai ketika disuruh Samuel mengumpulkan anak-anaknya, tiba-tiba dia panggil semua anak-anaknya kecuali satu. Dia biarkan Daud ada di padang. Kenapa Daud nggak dipanggil hari itu? Mungkinkah Daud mengalami penolakan demi penolakan? Itu sebabnya ketika Daud bertumbuh, Daud menjadi orang yang terobsesi dengan hadirat Tuhan, dengan rumah Tuhan, penerimaan Tuhan. Daud adalah orang yang terobsesi dengan kata rumah. Sebab jangan-jangan dia ditolak dari rumahnya sendiri. Anda baca Mazmur 23, di akhir Mazmur 23 Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka itu yang mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 27 dia berkata, satu hal yang kuinginkan, itulah yang kuminta kepada Tuhan, menikmati rumahnya, baitnya. Mazmur 42, aku akan mendahului semua orang berlari masuk dalam rumah Tuhan. Daud suka rumah. Sebab rumah adalah penerimaan. Itu sebabnya Daud adalah orang yang tidak pernah pelit dengan sacrifice di hadapan Tuhan. Sebab dia tahu bagaimana cara masuk dalam hadirat Tuhan. Anda mau tahu mana rumah Tuhan? Pelukan Tuhan. Hatinya Tuhan. Hari ini mari masuk. Dan jangan pernah seperti Saul, for the first time. 2 tahun kamu kaya. Udah 2 tahun kamu hidup enak. 2 tahun kamu mencicipi dan makan dari berkat Tuhan.
Setelah 2 tahun baru kamu mau kasih yang pertama. Kenapa engkau tidak lakukan itu di hari pertama engkau jadi raja? Kenapa Saul engkau tidak beri korban itu di bulan pertama engkau jadi raja? Kenapa Saul engkau nggak beri itu di bulan-bulan awal ketika engkau jadi raja? Kenapa harus tunggu 2 tahun? Apakah berkat Tuhan kurang besar? Apakah kasih Tuhan kurang hebat? Engkau nggak pernah hargai selama ini kan? Hari itu dia cari perkenanan manusia, tapi dia nggak pernah cari perkenanan Tuhan. Hari ini mari datang dalam hadirat Tuhan. Dan dalam hadiratnya, temukan dekapan, temukan pelukannya Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya.